Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dimas Aldi Salam. Saya berasal dari Universitas Islam Radar Rahmat Malang. Saya berkuliah di jurusan program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana itu konsep brightness, kontras, dan inverse pada pengolahan citra. Brightness adalah proses menambah terang atau gelap sebuah gambar dengan menambah nilai derajat keabuan atau XG dengan nilai power rubah yaitu brightness atau biasa disimbolkan dengan KB. Oke. Seperti ini contohnya. Ini original image atau gambar asli dirubah ditambah brightness-nya dengan konstanta yaitu 75 sehingga menjadi gambarnya lebih terang. Kalau ini brightness-nya dikurangi 75, jadi gambarnya jadi gelap. Untuk mengubah brightness pada gambar, derajat keabuan kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. XB sama dengan XG ditambah KB. XG adalah nilai derajat keabuan pada titik XY. KB adalah konstanta brightness yang ditambahkan pada citra. Bila KB bernilai positif, maka hasilnya akan semakin terang. Dan bila KB bernilai negatif, maka hasilnya akan semakin gelap. Oke, next. Berikutnya ada kontras. Kontras adalah proses menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap sebuah gambar dengan cara mengalihkan nilai derajat keabuan dengan nilai perubah kontras. Bisa dilihat pada contoh gambar. Ini gambar asli ketika diberi kontras 0,5. Maka seperti ini gambarnya ya. Gambarnya sedikit gelap. Dan jika kontras ditambahkan 2, maka gambarnya berubah menjadi seperti ini. Jadi terang. Perbedaannya dengan brightness, jika brightness ditambahkan, kalau kontras ini konstantanya dikalikan. Menaikkan kontras berarti menaikkan perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Dan sebaliknya, menurunkan kontras akan menurunkan perbedaan nilai minimum dan maksimum. Rumusnya yaitu XB sama dengan C dikali XG. XG adalah nilai derajat keabuan pada titik XY. C adalah konstanta dari kontras. Bila nilai C lebih dari 1, maka hasilnya akan menambah kontras. Dan bila nilai C antara 0 dan 1, hasilnya akan mengurangi kontras. Selanjutnya adalah inverse. Inverse adalah proses membalik nilai derajat keabuan di mana titik terang akan menjadi gelap dan titik gelap akan menjadi terang. Atau bisa juga disebut sebagai gambar negatif ya. Nah, untuk membalikkan nilai derajat keabuan digunakan rumus sebagai berikut. XB sama dengan 255 dikurangi XG. Sehingga, jika sebuah titik memiliki nilai derajat keabuan 0, maka akan berubah menjadi 255. Sebaliknya, jika titik memiliki nilai derajat keabuan 255, akan dirubah menjadi 0. Berikutnya ada auto level. Auto level adalah proses merubah nilai minimum sebuah citra menjadi 0, dan nilai maksimum sebuah citra menjadi 255. Pada gambar yang cenderung gelap, biasanya nilai maksimumnya tidak sampai 255. Dan pada gambar terang, biasanya nilai minimumnya tidak mencapai 0. Dengan proses auto level, maka nilai maksimum akan menjadi 255 dan minimum menjadi 0. Berikut ini rumusnya. XB sama dengan 255 per selisih dari XG maksimum dikurangi XG minimum dikali selisih dari XG dikurangi XG minimum. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana image enhancement itu bekerja pada sebuah gambar ya. Oke, kita lanjut ke praktek. Di dalam praktek ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C#. Lalu kita akan menggunakan gambar ini sebagai acuan untuk mengatur form di dalam C# ini. Oke. Di sini ada
button load, terus ada button grayscale, ada button brightness, ada button contrast, inverse, dan auto level. Lalu ada juga label, brightness, dan contrast. Lalu ada text box untuk brightness dan text box untuk contrast. Ada angkanya 0 dan 1. Lalu ada open file dialog untuk membuka file dialog ya. Terus ada picture box, ada 2, 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke dalam Windows Studio. Kita buka Visual Studio 2012. Kita buat file baru, new project, pilih Windows Form Application ya. Terus kita rename Praktikum UAS. Kita ganti location-nya, kita letakkan di sini, buat folder baru UAS. Select folder. Oke. Kita oke. Dan muncul form berikut ini. Lalu kita atur sesuai dengan gambar yang tadi ya. Kita sesuaikan luasnya. Kita rubah namanya ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling serunya ya. Kita masuk ke coding. Tinggal kita klik aja semuanya. Oh, iya ya, kita lupa. Open file dialog ya. Open file dialog. Oke, kita masukkan ke sini. Oh, siap. Lalu kita akan lanjut ke coding.
Kita buka load. Nah, kita tinggal klik semuanya ya, klik 2 kali buttonnya yang nanti akan digunakan untuk mengoperasikan fitur-fiturnya ya, untuk load, grayscale. Ini untuk merubah gambar menjadi abu-abu ya. Ini brightness, contrast, inverse, auto level yang sudah saya jelaskan tadi bagaimana fungsinya. Nah, ini kita akan masuk ke codingannya. Oke, saya telah selesai memprogram dari form ini ya. Kita langsung coba saja programnya. Kita start. Kita load gambar. Kita ambil gambar penguin. Kita rubah ke grayscale dulu. Ya, ini berubah menjadi grayscale. Kita coba atur dengan menambahkan brightness-nya dengan 20. Kita tambahkan, kurang terlihat ya, kita tambahkan 50 ya. Gambar sangat sekarang sudah menjadi terang. Coba kita tambahkan kontrasnya jadi 1,3. Kontrasnya semakin meningkat ya di sini. Coba kita inverse jadi gambar negatif. Nah, bagian yang terang ini menjadi hitam. Gambar hitam ini berubah menjadi terang ya. Gelap menjadi terang. Ini merupakan gambar negatif. Lalu kita coba auto levelnya. Nah, ini merupakan tampilan dari auto levelnya. Oke, saya jelaskan tentang codingannya. Nah, pertama kali kita deklarasikan variabel baru bernama object bitmap yang mengextend kelas yaitu bitmap. Lalu kita deklarasikan lagi object bitmap 1, sama ya, kelasnya yaitu bitmap. Lalu kita masuk ke fungsi tombol load ini. Nah, dialog result di ini merupakan variabel baru yang mengextend dari kelas dialog result. Lalu dia memanggil open file dialog 1 untuk show dialog. Nah, jika D sama dengan dialog result, statusnya oke, maka open file dialog tadi disimpan ke objek bitmap ini, variabel ini. Lalu ditampilkan di picture box image. Oke. Lalu kita masuk ke tombol kedua yaitu grayscale, di mana tombol grayscale ini dapat merubah tampilan gambar yang berwarna tadi menjadi keabu-abuan ya. Di sini ada perulangan for, kita lihat objek bitmap width dan objek bitmap height. Tadi kan picture box-nya kita lihat, seumpama kita load gambar bunga ori ini ya. Nah, ini memiliki panjang dan lebar dari gambar. Ini kan picture box 1 disimpan di objek bitmap di sini. Nah, kita operasikan, kita sesuaikan. Kita masuk ke perulangan panjang dan lebar dari objek bitmap, atau disebut juga picture box 1 tadi ya. Dan kita masukkan ke objek bitmap. Lalu di dalam perulangannya ada codingan seperti berikut. Color W ini adalah kelas color. Nah, W ini objek yang berorientasikan pada kelas color. Dia mengambil pixelnya X dan Y. Tadi diibaratkan X itu width atau kelebaran, dan height panjangnya ya, Y. Ini diambil, dimasukkan ke dalam sini. Lalu integer RGB ini adalah warna yang akan dirubah ke dalam
grayscale. Nah, ini rumusnya dari grayscale. XG integer R plus G plus B dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan gambar yang keabu-abuan. Oke, hasilnya lalu ditampilkan di from RGB XG di sini. Jadi objek bitmapnya menghasilkan X, Y, WB. Oke, set pixelnya. Lalu nanti ditampilkan ke picture box 1. Jadi hasilnya ya jadi grayscale. Selanjutnya yaitu brightness. Nah, ini brightness. Nah, ini beda kan objek bitmap 1. Ini merupakan variabel dari objek bitmap 1, berbeda dengan objek bitmap. Ini new bitmap, objek bitmap. Nah, ini berorientasikan pada objek bitmap. Integer A dikonvert ke to integer 16, berukuran 16 ya. Terus text box 1.text. Nah, ini untuk mengambil teks dari dalam text box ini. Lalu untuk dioperasikan dirubah menjadi variabel A. Nah, ini sama saja ya, dimasukkan ke perulangan X untuk width dan Y untuk height. Color W, nah sama juga, ini mengambil pixelnya X dan Y. Lalu integer XG, kan tadi sudah grayscale ya, ini XG, grayscale, sama dengan W.R. R ini mengambil gambar yang merah. Integer XB, nah ini rumusnya dari brightness ya. A ini tadi konstanta yang dimasukkan ke dalam text box, dijumlahkan dengan XG lalu menghasilkan XB. Nah, masuk ke decision. Jika XB kurang dari 0, maka XB sama dengan 0. Jika XB lebih dari 255, maka XB sama dengan 255. Tidak lebih dan tidak kurang karena skala keabuannya dari 0 sampai 255 ya. Nah, langsung dimasukkan XB tadi dimasukkan ke WB seperti ini. Untuk menggantikan RGB dimasukkan XB. Ini picture box 2 image sama dengan objek bitmap 1. Masih ingat kan? Ini jika ditampilkan ada dua picture box di sini, picture box 1 dan picture box 2. Jika kita tambahkan brightness-nya, nah tampilnya di picture box 2. Lalu kita bahas tentang kontras. Kontras ini juga sama, namun perbedaannya yaitu jika pada brightness dia mengambil nilai integer, tidak boleh ada koma-koma ya kalau di integer. Kalau di kontras bisa mengambil nilai koma, yaitu menggunakan tipe data float. Maka dirubah ya, yang di dalam text box ini, text box kontras dirubah menjadi variabel C dengan tipe data float. Oke. Lalu sama saja dimasukkan ke perulangan sesuai dengan width dan height. X untuk width dan Y untuk height. Masuk ke pengambilan warna ya, XG. Nah, sama saja ini rumus dari kontras. Konstanta dikalikan dengan XG menghasilkan kontras. Ini masuk ke decision. Jika XB kurang dari 0, maka XB sama dengan 0. Jika XB lebih dari 255, XB sama dengan 255. Nah, dimasukkannya saja XB ini ke dalam sini, oke. Dan bisa ditampilkan ke picture box 2 hasilnya. Coba ya. Tadi kan sudah ya. Coba kita ambil kontrasnya, itu 1,5.
lebih kontras ya. Oke, lanjut ke inverse. Di inverse ini sama saja, ini deklarasi baru, namun tidak mengambil nilai dari text box ya, karena nggak ada text box-nya tadi. Ini otomatis kita rubah sesuai dengan rumusnya ya. Ini sudah ada rumusnya. Integer xb sama dengan integer 255 dikurangi dengan xg. Nah, jika xb kurang dari 0, maka xb sama dengan 0. Ya, nggak ada perbedaan ya di sini. Sama saja ditampilkan ke picture box 2. Dan hasilnya yaitu gambar negatif. Tuh kan, negatif. Yang hitam menjadi terang, yang terang menjadi gelap. Lanjut ke auto level. Auto level ini yaitu proses merubah gambar citra menjadi nilai minimumnya itu menjadi 0, terus nilai maksimumnya yaitu menjadi 255. Deklarasikan variabel baru xgmax sama dengan 0 dan xgmin sama dengan 250. Oke, for integer x sama dengan 0, x untuk width dan y untuk height, maka ambil xg min 250 sama dengan xg max. Jika lebih dari xg max, maka xg max kan 0, jadi xg. For integer x sama dengan 0 kurang dari, oke, ini masih sama. Nah, ini rumusnya untuk auto level ya, yang tadi. Ini rumus dari auto level. Dimasukkan ke dalam program. Jadi 255 dikali dalam kurung xg dikurangi xg min. Kan xg tadi udah diambil dari sini ya. Udah ada decisionnya di sini, menyesuaikan untuk dimasukkan ke sini. Dikurangi dengan xg min-nya tadi 0, bukan 250. Per xg max-nya yaitu 0 dikurangi 250. Minus ya. Color WB ya, xb ini. Hasilnya ini dimasukkan ke dalam sini. Lalu lanjut x, y, wb. Nah, hasilnya akan ditampilkan ke dalam picture box 2. Nah, seperti ini tampilannya dari auto level ya. Ya, sepertinya sudah usai pembahasan kita hari ini. Seperti yang sudah dibahas, kesimpulannya yaitu brightness itu untuk menambah atau mengurangi kecerahan dari sebuah gambar. Lalu untuk kontras yaitu untuk meningkatkan kontras dari sebuah gambar, atau bisa juga untuk menurunkan kontras. Nah, perbedaan pada brightness dan kontras ini, pada brightness itu operasinya di jumlah dengan konstanta, namun pada kontras ini operasinya yaitu perkalian. Perbedaannya juga pada tipe datanya, yaitu brightness menggunakan integer, kalau kontras menggunakan float ya, tipe datanya bisa desimal dia. Lalu untuk inverse yaitu merubah gambar menjadi gambar negatif. Lalu untuk auto level yaitu untuk merubah nilai minimum gambar sebuah citra ya menjadi 0, atau merubah nilai maksimum dari sebuah citra menjadi 255, sehingga gambarnya menjadi auto level gini ya, menjadi lebih baik tampilannya daripada yang awalnya ini. Oke, terima kasih ya telah menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.